Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Linda berharap kalian selalu sehat ya dan tetap semangat meskipun kita belajarnya masih di rumah. Tetapi ingat, kita belajarnya ditemani rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anak yang hebat, hari ini belajarnya sama Bu Linda, guru matematika dari SMP Negeri 42 Surabaya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bu Linda pimpin dari sini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini tahu tidak kita akan belajar apa? Pintar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Ada yang sudah tahu aritmatika sosial itu apa? Dan apa yang dibahas di dalamnya? Pasti sudah tahu, karena sebelumnya kalian sudah pernah dijelaskan pada tayangan TV 9 tentang aritmatika sosial. Kompetensi dasar yang akan Bu Linda bahas hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, meliputi penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Sedangkan tujuan pembelajaran yang Bu Linda capai pada pertemuan kali ini, Bu Linda berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu ada 3 subbab. Yang pertama adalah bunga tunggal. Siswa diharapkan dapat menentukan besar suku bunga tunggal jika diketahui persentase bunga, lama menyimpan, dan besar tabungan yang diketahui. Yang kedua, diskon atau rabat. Siswa dapat menentukan harga yang harus dibayar jika diketahui persentase diskon dan harga semula yang diketahui. Dan yang ketiga, tentang bruto, neto, dan tara. Ini mungkin adalah istilah baru bagi kalian, dan Bu Linda berharap kalian dapat menentukan besarnya bruto, neto, dan tara. Nah, anak-anak sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini. Pembahasan yang pertama adalah yaitu bunga tunggal. Anak-anak, apa sih istilah bunga tunggal itu? Pasti kalian sebenarnya sudah mengetahui istilah bunga tunggal itu, apalagi dalam perbankan. Kalian menabung atau meminjam dari bank. Nah, perhatikan gambar ilustrasi yang ada di layar televisi kalian. Nah, di situ apa ya yang sedang mereka lakukan? Pintar sekali. Ada banyak orang yang sedang mengantri. Kira-kira di mana ya letaknya? Pintar sekali. Kalian bisa mengetahui karena di situ ada mesin ATM. Ya, di situ adalah tempat bank. Kalian bisa menabung. Nah, anak-anak, dalam bunga tunggal terdapat konsep beberapa, yaitu bunga tunggal artinya bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Sedangkan modal sendiri itu apa sih Bu Linda? Ya, modal adalah jumlah dari yang dibungakan. Ada modal awal dan modal akhir. Modal awal adalah modal yang dikeluarkan pada awal waktu dan sebelum dibungakan. Sedangkan modal akhir tentu saja hasil dari modal yang dibungakan.
Artinya modal awal ditambah bunga itu sama dengan modal akhir. Suku bunga. Apa suku bunga itu? Bunga yang dinyatakan dalam bentuk persentase antara besarnya bunga dan modal. Nah, anak-anak sudah tahu kan istilah-istilah dalam konsep bunga tunggal? Anak-anak kira-kira bisa tidak ya menentukan besarnya bunga tunggal dan persentase bunga? Nah, Bu Linda akan tunjukkan tentang rumus suku bunga. Yang pertama, persentase suku bunga per tahun sama dengan bunga 1 tahun per modal dikali 100%. Sedangkan bunga 1 tahun dapat dicari dengan cara persentase bunga, besarnya persentase bunga dikali modal. Sedangkan bunga dalam bulan, artinya bunga yang ditentukan dalam bulan sama dengan A per 12. A itu banyaknya bulan, dan 12 itu adalah banyaknya bulan dalam 1 tahun dikali persentase bunga dikali modal. Nah, selain itu terdapat juga rumus bunga pinjaman. Besarnya bunga yang harus dibayarkan dapat dirumuskan sebagai berikut. Besar bunga sama dengan suku bunga dikali modal dikali waktu. Dan total pinjaman yang harus dibayar sama dengan modal ditambah bunga. Anak-anak, bagaimana? Sudah tahu tentang konsep bunga tunggal dan tentang rumus cara mencari besarnya bunga? Pintar sekali. Pasti anak-anak hebat sudah tahu. Nah, bagi yang belum tahu dan sudah tahu, Bu Linda akan memahamkan kalian tentang bunga tunggal dengan cara kita mengerjakan soal bersama-sama. Berikut ini adalah contoh soal yang akan diberikan Bu Linda. Banu menyimpan uang di bank sebesar Rp250.000 dengan bunga 15% per tahun. Tentukanlah yang pertama, bunga uang Banu setelah 3 bulan. Jadi waktunya tidak 1 tahun, tetapi berapa? Ya, 3 bulan. Yang kedua, tabungan Banu selama 3 bulan. Anak-anak, bagaimana? Sudah paham dengan soal yang diberikan Bu Linda tadi? Pintar sekali. Nah, bagi yang belum paham atau belum selesai mengerjakan, Bu Linda tunggu ya. Setelah iklan berikut ini, kita bahas bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Nah, tadi sebelum segmen yang pertama berakhir, Bu Linda memberikan 1 contoh latihan soal. Sudah dikerjakan? Pintar sekali. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, bunga uang Banu setelah 3 bulan. Dapat kita hitung menggunakan rumus bunga A dalam bulan sama dengan A per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Sama dengan A-nya tadi berapa? Pintar sekali. 3 per 12 dikali 15 per 100. 15 per 100 itu adalah bunga 15% per tahun dikali 250.000 sama dengan 45 per 12 dikali 2.500. Dari mana 2.500? Pintar sekali. 250.000 dibagi dengan 100 sama dengan 9.375. Jadi
bunga yang diterima oleh Banu selama 3 bulan adalah Rp9.375.000. Nah, pertanyaan yang kedua, tabungan Banu selama 3 bulan berapa ya? Nah, kita hitung, berarti jumlah tabungan selama 3 bulan sama dengan berapa? Ya, modalnya atau tabungan awalnya Banu ditambah dengan bunga. Bunga berapa bulan? Pintar sekali, bunga 3 bulan. Jadi 250.000 ditambah 9.375 sama dengan 259.375. Jadi tabungan Banu selama 3 bulan adalah Rp259.375. Nah, anak-anak, bagaimana jawaban kalian? Apakah sama dengan jawaban Bu Linda tadi? Pintar sekali. Untuk mengecek pemahaman kalian lagi, Bu Linda berikan satu contoh soal lagi ya. Pak Dodo meminjam uang di bank sebesar Rp900.000. Besar bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 18% per tahun. Berapakah jumlah total uang yang harus dibayarkan Pak Dodo setelah 20 bulan kepada bank? Anak-anak, sudah paham dengan soal yang dibacakan Bu Linda? Diketahui modalnya 900.000, suku bunga 18% per tahun. Waktunya adalah berapa? Pintar, 20 bulan. Ditanya jumlah uang yang harus dibayar setelah 20 bulan. Jawab, pintar, kita menggunakan bunga sama dengan suku bunga dikali modal dikali waktu. Kita masukkan angka-angka di atas ya. Suku bunganya tadi berapa? 18%, artinya 18/100 dikali 900.000 dikali waktunya berapa ya? 20 bulan. Nah, di sini perlu diperhatikan, suku bunganya per tahun, tapi waktunya adalah bulan. Maka kita konversikan biar satuannya tidak berbeda atau harus sama. Berarti waktunya 20 per, pintar sekali, 12. Karena 12 itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Hasilnya berapa ya? Pintar, 270.000. Maka total pinjaman yang harus dibayar adalah 900.000 ditambah 270.000 sama dengan 1.170.000. Jadi total uang yang harus dibayarkan kepada bank oleh Pak Dodo adalah sebesar Rp1.170.000. Anak-anak, kalian hebat sekali, sudah paham tentang subbab yang pertama pada pertemuan kali ini, yaitu tentang suku bunga tunggal. Nah, pada subbab yang kedua adalah tentang diskon atau rabat. Anak-anak pasti pernah mendengarkan tentang istilah diskon atau rabat. Perhatikan ilustrasi gambar yang ada di samping. Apa diskon itu ya? Nah, di gambar itu gambar apa ya? Suasana di pusat perbelanjaan yang sedang mengadakan diskon. Pintar sekali. Nah, biasanya jika ada diskon di pusat perbelanjaan, itu banyak yang mengerumuni, banyak yang mendatangi. Yang mendatangi adalah seorang pembeli. Nah, sekarang Bu Linda jelaskan apa istilah-istilahnya. Diskon disebut juga rabat. Diskon adalah potongan harga yang telah diberikan penjual kepada pembeli. Rabat atau diskon bisa dinyatakan dalam bentuk persen. Misalnya saja,
diskon 25% atau diskon 10%, dan rabat atau diskon juga bisa dinyatakan dalam rupiah. Misalnya diskon Rp45.000. Anak-anak sudah paham apa itu diskon atau rabat atau potongan harga? Pintar sekali. Nah, sekarang Bu Linda tanya, bagaimana ya caranya menghitung besarnya diskon dan besarnya persentase diskon dan harga setelah dikenai diskon? Jika ada rabat atau diskon, maka harga bersih yang harus dibayarkan dapat dirumuskan harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon. Harga bersih itu apa sih? Harga bersih adalah harga setelah dipotong diskon atau dikurangi dengan harga diskon. Nah, kalau begitu harga kotor apa ya? Ya, harga kotor adalah harga awal atau harga sebelum dikenai diskon. Jika ada rabat atau diskon dinyatakan dalam bentuk persentase, maka dihitung terlebih dahulu harga diskonnya. Diskon sama dengan persentase diskon dikali harga kotor. Masih ingat ya, harga kotor adalah harga awal atau harga sebelum dikenai diskon atau potongan harga. Nah, untuk melatih kemampuan kalian paham atau tidak dengan penjelasan Bu Linda, kita berlatih soal ya. Sebuah toko memberikan diskon 15%. Bu Amirah membeli sebuah rice cooker dengan harga Rp420.000. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Bu Amirah? Anak-anak, sudah paham dengan soal yang dibacakan Bu Linda atau yang ada di layar televisi kalian? Pintar sekali. Jika sudah paham, Bu Linda berikan waktu ya untuk kalian mengerjakan. Setelah iklan berikut ini, Bu Linda akan kembali lagi untuk membahasnya secara bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajarnya? Ini adalah segmen yang terakhir pada pertemuan kali ini. Nah, sudah dijawab pertanyaannya pada akhir segmen kedua tadi? Pintar sekali. Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, penyelesaiannya, harga kotor sama dengan berapa? Rp420.000. Sekarang diskonnya itu berbentuk persentase. Tadi sudah dijelaskan Bu Linda. Jika diskon atau rabatnya berbentuk persentase, maka harus kita rubah kemana? Pintar sekali, ke rupiah. Nah, diskon sama dengan 15% dikali Rp420.000 sama dengan 15/100 dikali Rp420.000 sama dengan berapa anak-anak? Pintar, 63.000. Nah, sekarang anak-anak bisa menghitung harga bersih. Harga bersih tadi apa ya? Anak-anak hebat. Harga bersih berarti 420.000 dikurangi 63.000 sama dengan 357.000. Jadi harga yang harus dibayar oleh Bu Amira adalah Rp357.000. Apakah jawaban kalian sama dengan pembahasan kita tadi? Pintar sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu tentang bruto, neto, dan tara. Anak-anak, ini adalah istilah baru bagi kalian ya, tentang bruto, neto, dan tara. Apa sih Bu Linda bruto, neto, dan tara itu? Mari saksikan ilustrasi gambar yang Bu Linda tayangkan berikut ini. Nah, apa sih itu bruto, neto, dan tara? Nah, Bu Linda, di situ ada gambar apa ya?
Pintar, 1 karung beras. Nah, ada karungnya, ada isinya berupa beras. Nah, di situ bisa dilihat bahwa bruto itu adalah karung beras dan isinya. 1 karung beras jika ditimbang beratnya itu disebut bruto. Berarti bruto itu adalah berat kotor, berat kemasan atau berat karung bersama isinya. Sudah paham ya bruto itu apa? Sekarang lanjut ke tara. Nah, tara ini adalah berat kemasan. Berat kemasan, berat karung, berat bungkus itu disebut dengan tara. Nah, sekarang bruto sudah, tara sudah. Nah, neto itu apa ya? Pintar sekali. Neto adalah berat isinya saja. Nah, jadi bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Jika tara sama dengan apa ya? Bruto dikurangi neto. Nah, sekarang kalau neto apa? Pintar sekali, bruto dikurangi tara. Anak-anak yang hebat sekali. Bu Linda punya beberapa rumus cara menghitung persentase bruto, neto, dan tara. Persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, cara mencari bruto jika persentase taranya diketahui adalah neto per 100% dikurangi persentase tara. Sedangkan neto bisa dicari jika persentase tara dan brutonya diketahui. Jadi neto sama dengan bruto dikali 100% dikurangi persentase tara. Sekarang kita latihan soal ya. Sebuah kotak buah berisi apel. Tertulis brutonya 20 kg dan netonya 18 kg. Berapakah persentase taranya? Nah, langkah yang pertama, lebih baik kalian menulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Pintar. Brutonya sama dengan 20 kg, netonya sama dengan 18 kg. Ditanya persentase tara. Tara sama dengan bruto dikurangi neto. Kita masukkan bilangan yang ada di atas, sama dengan brutonya 20, netonya 18, berarti sama dengan diapakan? 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Sekarang kita hitung persentase taranya. Anak-anak sudah bisa ya? Persentase tara bisa dicari ya. Rumusnya apa tadi? Tara per bruto dikali 100% sama dengan 2 per 20 dikali 100%. Berapa persen? Pintar, 10%. Jadi persentase taranya adalah 10%. Materi hari ini sudah selesai. Tadi kalian belajar apa saja? Yang pertama, kalian belajar tentang apa tadi? Pintar sekali, belajar tentang bunga tunggal. Yang kedua, belajar tentang rabat atau diskon. Yang ketiga, kalian belajar tentang bruto, neto, dan tara. Nah, sekarang di penghujung segmen ketiga, Bu Linda akan memberikan 3 kuis yang harus kalian kerjakan di buku matematika kalian. Hasilnya kalian kumpulkan ke Bapak Ibu Guru matematika kalian ya di sekolah. Berikut kuisnya. Kuis yang pertama, kakak menabung di bank sebesar Rp800.000 dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar Rp920.000. Maka berapa lama kakak menabung di bank? Kuis yang kedua,
Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk sebuah baju. Denny membeli baju tersebut dengan harga Rp75.000. Maka Denny harus membayar baju tersebut dengan harga berapa? Kuis yang ketiga. Pada sebuah drum minyak goreng tertera brutonya 200 kg dan taranya 2,5%. Berat minyak goreng dalam drum itu adalah, nah anak-anak, itulah tadi kuis yang diberikan sama Bu Linda. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian harus tetap semangat meskipun kita belajarnya masih di rumah saja. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu kunjungi rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.